Sebelumnya, Yang Hao di tingkat Daozun Bintang 5 Puncak menantang Xiaoyan bertarung. Dikarenakan orang ini tidak berani secara langsung membuat masalah dan merusak keramahan klan kuno. Jadi Yang Hao mengambil inisiatif untuk berdiri di atas panggung dan membuat pernyataan keras bahwa dia ingin beradu tanding dengan Xiaoyan hari ini. Bagaimanapun Yang Hao menyukai Gu Sun-er dan jelas tidak menyukai Xiaoyan. Xiaoyan tidak mungkin menolak di depan begitu banyak talenta muda dan naik ke arena untuk melawan Yang Hao. Melihat Xiaoyan maju, Yang Hao menyeringai, "Kamu memang layak menjadi juara dari pertemuan pil. Keberanian ini sangat mengagumkan." Dia mengambil langkah maju. Douqi yang kuat melonjak diikuti tekanan yang kuat menyebar, menyebabkan ekspresi cukup banyak orang terkejut. Hari ini, komandan ini secara pribadi akan menguji dan melihat betapa luar biasanya juara pertemuan pil ini. Dia tiba-tiba melesat seperti kilat dan muncul di depan Xiaoyan. Tangannya mengirimkan cakar yang tajam sampai robekan ruang terbuka. Xiaoyan dengan gerakan 3000 petir mundur 3 langkah saat menghadapi serangan ganas Yang Hao. Yang Hao terkejut melihat Xiaoyan dapat menghindari serangannya. Dia dengan cepat membantu segel, melepaskan teknik gerakan kaki ular naga. Segera avatar naga dan ular muncul mengelilinginya. Dia seperti kilat menuju Xiaoyan dan melancarkan berbagai serangan cakar yang lebih cepat dari sebelumnya. Xiaoyan masih dengan mudah menghindari setiap serangan Yang Hao menggunakan gerakan 3000 petir. Melihat situasi ini, Yang Hao melepaskan keterampilan cakar penghancur Chi Jahat Langit. Aura yang ganas tiba-tiba menyelimuti cakarnya. Kecepatan serangannya semakin tajam. Akhirnya bentrokan demi bentrokan terjadi antara tinju dan cakar. Xiaoyan juga tidak menyangka Yang Hao memiliki begitu banyak keterampilan Douqi kelas tinggi. Tidak mengherankan bahwa dia tidak khawatir untuk mengalahkan Xiaoyan. Namun dia salah perhitungan. Di depan Xiaoyan yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa kuat, teknik ketangkasan seperti hantu tidak bisa lepas dari matanya. Ekspresi Yang Hao menjadi serius setiap kali mereka bertukar pukulan. Setelah lebih dari selusin pertukaran tajam, ekspresinya telah digantikan oleh ekspresi serius. Meskipun dia telah menggunakan dua jenis keterampilan Dao tingkat menengah kelas D, dia tidak dapat melukai Xiaoyan dan merasa kehilangan muka. Yan Hao berkata, "Aku tidak percaya bocah malang sepertimu bisa bersaing dengan komandan ini dalam hal jumlah dan kualitas skill yang kamu miliki." Ekspresi Yang Hao gelap dan dingin saat dia menarik diri. Pada saat yang sama, tangannya mulai membentuk banyak segel. Xiaoyan menyadari Yang Hao ingin melepaskan teknik keterampilan segel dewa. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di depan Yang Hao. Dia menjentikan jarinya dan angin sepoi-sepoi tertiup seperti kilat menghantam pergelangan tangan Yan Hao. Titik kelemahan teknik segel dewa. Hal ini mengganggu penyelesaian keterampilan segel dewa. Xiaoyan tidak berhenti sampai di situ. Dia langsung memberikan serangan telapak tangan pada Yan Hao. Yan Hao tidak bisa menghindar dan tubuhnya terpukul mundur. Lingkuan dan banyak orang tidak menyangka Yang Hao akan kesulitan menghadapi Xiaoyan. Yang Hao menjadi sangat marah. Dia tidak mengerti mengapa tidak dapat mengalahkan Xiaoyan dengan kekuatannya di puncak kelas Daozun Bintang 5. Bahkan telah menggunakan banyak keterampilan Dao yang kuat. Di sisi lain, Xiaoyan belum menggunakan satu keterampilan Dao sampai sekarang. Keganasan muncul di wajah Yan Hao saat melepaskan gerakan kaki ular naga sampai batasnya untuk sekian kalinya. Sosok avatar naga ular muncul di arena, sementara tangannya membentuk segel dengan cepat terbentuk. Douqi yang besar berkumpul dan bersiap melepaskan teknik segel membalikkan tanah. Setelah segel selesai, sebuah telapak tangan raksasa melesat ke arah Xiaoyan.
Dihadapkan dengan serangan ini, Xiaoyan segera membentuk segel, sebuah lingkaran membentuk penghalang api dan memblokir serangan telapak tangan itu. Di saat itu juga, panggung arena di bawah pecah. Pilar magma panas seperti badai tornado api meluncur keluar seperti naga api dan menabrak Yan Hao. Menerima serangan telak ini, tubuh Yan Hao muntah darah sebelum dia terhempaskan menabrak pilar batu besar dan langsung hancur berantakan. Seluruh tempat menjadi sunyi saat semua orang menyaksikan pertempuran ini berakhir dalam sekejap. Sesaat kemudian, tepuk tangan yang meriah terdengar di seluruh arena. Ekspresi Xiaoyan tetap tenang melihat Yan Hao dan berkata, "Terima kasih sudah bersikap santai, Komandan ketiga." Yan Hao baru saja mendarat di tanah, tanpa sadar mengeluarkan seteguk darah segar lagi. Dia tidak pernah menyangka akan dikalahkan secara menyedihkan oleh tangan Xiaoyan dengan kekuatannya di puncak Daozun bintang 5. Lingkuan mengepalkan tinjunya saat dia berkata, "Bocah ini bagaimana dia bisa begitu kuat?" Yan Hao yang terkubur di bawah pecahan batu bangun dengan pakaian compang-camping. Kemarahan dan rasa malu muncul di wajahnya menerima kekalahan ini. Dia tidak menerima kekalahan dengan cara yang menyedihkan di depan umum. Dia segera melesat maju lagi untuk menyerang Xiaoyan dari arah belakang seperti harimau. Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan mengirimkan pukulan ledakan oktan pada dada Yan Hao. Yan Hao langsung muntah darah dan tubuhnya terlempar ke dinding batu untuk sekian kalinya. Sementara di atas arena, ada 3 laki-laki yang dipimpin oleh seorang wanita dari klan Yan bernama Hao Zi. Tato api tercetak di dahi keempat individu ini. Yao Zi mengejek Yan Hao yang mencoba menerkam Xiaoyan. Sementara 3 laki-laki menganalisis kekuatan Xiaoyan yang memiliki api surgawi dan persepsi spiritual yang kuat. Di arena, Yan Hao dengan ganas menatap Xiaoyan dan hendak menyerang. Tetapi tiba-tiba teriakan marah menghentikan langkahnya yang telah mempermalukan klan Gu. Orang ini adalah komandan kedua terendam hitam, Lin Su di tingkat Daozun bintang 6. Dia muncul di depan Yan Hao dan menantang Xiaoyan berduel. Xiaoyan tertawa dan secara alami menerima tantangan ini. Namun tepat ketika semua orang mengira pertempuran akan segera terjadi, suara kemarahan penantua Gu Sun tiba-tiba bergema. Dia muncul di arena batu dan menegur Lin Su. Lin Su terkejut, dia mengungkapkan tangannya dan berkata dengan hormat. Gu Sun melototi Lin Su dan Yan Hao. Dia berkata dengan marah telah mempersulit tamu klan Gu di depan umum. Lin Su tidak berani membantah setelah dimarahi oleh Gu Sun, tetapi matanya tajam tertuju pada Xiaoyan dan mentramisikan suara yang berisi ancaman jika Xiaoyan tidak segera pergi dari klan Gu akan menderita. Ekspresi Xiaoyan tetap tenang saat dia tersenyum mendengar ancaman ini. Setelah itu Lin Su dan Yang Hao bergegas keluar dari arena. Lalu Gu Sun berkata, "Seorang anggota klan Shu sekali lagi datang ke klan Gu. Anak muda cenderung impulsif. Karena masalah nona muda, kamu mungkin akan menemui banyak masalah di masa depan. Semoga kamu siap untuk bertemu dengan mereka." Xiaoyan menakupkan tangannya ke Gu Sun, tapi dia tidak mengatakan apapun. Gu Sun mempelajari Xiaoyan secara mendalam sebelum berbalik pergi dari arena. Cukup banyak orang yang merasa bahwa mereka belum puas ketika mereka menyaksikan pertempuran sengit berakhir dengan cara yang tiba-tiba. Lalu api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan bergejolak. Dia mengalihkan pandangannya ke arah seorang wanita. Kedua pasang mata akhirnya saling kontak. Dia menyadari wanita itu adalah anggota klan Yan. Namun ketika kedua pasang mata itu saling berinteraksi, nyala api mengalir di masing-masing mata dan menciptakan sekelompok api yang segera bertabrakan. Tubuh Xiaoyan bergetar. Dia dapat merasakan api surgawi di dalam tubuh wanita itu sangat kuat. Apa yang terjadi?
Dokter peri kecil dengan cepat tiba di sisi Xiaoyan dan melihat Haozi beserta bawahannya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, dia mengajak dokter peri kecil dan yang lainnya untuk segera pergi. Sementara Haozi juga merasakan kekuatan api surgawi Xiaoyan sangat kuat. Jika memiliki kesempatan, Haozi akan bertarung dengan Xiaoyan untuk melihat teratai api merah Ye yang berada di peringkat ketujuh api surgawi, atau api surgawi Xiaoyan yang lebih kuat. Salah satu bawahannya yang mendengar ini tidak menyangka bahwa garis keturunan Qilinshu yang telah menjadi sampah dapat menghasilkan orang seperti Xiaoyan. Selain itu, Qilinshu dan klan Gu telah menjalin hubungan karena memiliki kekuatan yang setara pada zamannya. Apalagi makam surgawi yang terdapat di dalam alam Gu akan dibuka setiap 20 tahun. Di dalam sana terdapat makam Xiao Xuan. 8 klan kuno tidak akan melewatkan kesempatan besar ini. Sementara di dalam hutan, dokter peri kecil memperingatkan Xiaoyan bahwa situasi saat ini sangat merepotkan. Dari informasi yang didapatkan, terdapat 8 komandan besar menyimpan dendam terhadap Xiaoyan. Jika penantua dari klan Gu tidak muncul, Lin Shu akan menyerang Xiaoyan. Tetapi dokter peri kecil tidak mempermasalahkan mereka. Yang dikhawatirkannya adalah 4 jenderal besar. Mereka adalah orang-orang paling berbakat di antara generasi muda klan Gu. Menurut potensi, mereka memiliki peluang terbesar untuk menjadi Raja Terendah Hitam. Tetapi persyaratannya adalah mencapai kelas Banseng. Xiaoyan tiba-tiba menghentikan langkahnya dengan ekspresi serius. Menghadapi orang-orang seperti monster ini benar-benar menyebabkan Xiaoyan merasakan tertekan. 4 jenderal mungkin memang merepotkan, tetapi mereka masih belum cukup untuk membuat Xiaoyan mundur mendapatkan Sun Er. Namun tiba-tiba lirikan mata Xiaoyan teralihkan saat dia mengepalkan tinjunya. Dia melihat 3 anggota klan Hun, salah satunya bernama Hun Ye. Hun Ye memprovokasi Xiaoyan dengan berkata, tugas menangkap Xiaoyan tidak dilakukan olehnya. Kedatanganku hanya ingin melihat seberapa jauh Qilinshu yang telah dengan kuat menekan klan jiwaku yang telah jatuh. Mendengar ini, dokter peri kecil marah dan menghempaskan cambuk Daoqi pada Hun Ye. 2 pengawalnya langsung mengeluarkan 2 rantai hitam yang segera bertabrakan dengan cambuk Daoqi. Ledakan keras terjadi diikuti retakan ruang dan gelombang kejut menyebar, menghancurkan pepohonan di sekitar. Hun Ye memperingatkan Xiaoyan bahwa melawan klan Hun tidak akan memiliki hasil akhir yang baik. Tenang, cepat atau lambat kamu akan menelan kata-katamu. Xiaoyan dengan tenang menjawab. Hun Ye tertawa dan berkata, aku sangat berharap untuk hari itu, namun aku pikir nasib terakhirmu tidak akan jauh berbeda dengan Xiao Xuan. Tubuhnya perlahan menjadi ilusi. Dia juga memberitahu Xiaoyan nenek moyangnya adalah salah satu orang yang melukai Xiao Xuan sampai kematiannya. Kali ini orang yang akan menghabisimu kemungkinan besar adalah aku. Ini adalah takdir, kamu tidak akan bisa menghindarinya. Tawa samar perlahan dipancarkan dari ruang kosong setelah Hun Ye dan 2 bawahannya menghilang. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah menjadi gelap. Niat membunuh terpancar dari matanya sembari berkata dalam hati, Hun Ye, hutang leluhurmu akan dibayar olehmu. Alam Gu memiliki makam leluhur Xiao Xuan. Karenanya biarkan tempat ini menjadi tempat di mana kamu akan dikuburkan. Kelompok dokter peri kecil mempelajari punggung Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tetap diam, mereka bisa merasakan niat membunuh yang kuat merebes dari tubuhnya. Jelas Hun Ye telah benar-benar memicu keinginan adu jotos dan niat membunuh di hati Xiaoyan. Selanjutnya Xiaoyan akan memasuki alam Gu dan masuk ke makam abadi setelah upacara kedewasaan Gu Sun Er.